Halo semuanya, selamat datang di channel Hilarius Satrio. Sekarang kita lagi di Peterson Automotive Museum di Amerika. Ya, kita masih di Amerika. Ini kita dapat undangan dari Expel Indonesia. Dan kita mau lihat ada mobil apa aja dalam museum ini. Yuk. Ya, ini setelah masuk ke pintu depan, kita langsung disambut sama mobil balap dari Maverick Jonathan. Oh iya. Ya, jadi ya buat yang belum tahu, kenalin dulu, ini Maverick Jonathan dari Halo Wet Gloss. semuanya. Dan dia juga ada workshop di Jakarta sama Bandung ya. Iya betul. Ya oke, jadi jangan lupa follow Wet Gloss sama Maverick Jonathan. Instagramnya ada di sini. Dan kita lagi di, Peterson. oke, Peterson Museum. Kita lagi lihat apa nih? Mobil-mobil ya. Asik nih. Ya ini mobil balap. Kalau kita lihat dari penjelasannya, ini dari Lola. Dan Lola itu pernah bikin tim F1 loh. Bareng sama Ligier segala macam, tapi ini sama Porsche. Jadi Lola bikin chassis dan macam-macam, Porsche bikin engine atau mesinnya. Ini liverynya Amerika banget ya, biru, merah, putih dengan bintang-bintang kayak gitu. Ini ada mobil F1 dari Racing Point. Jadi ini tim yang dulu namanya Force India, terus ganti jadi Racing Point. Nah terus ganti nama jadi yang kita kenal sekarang sebagai Aston Martin. Nah ini mobil balap tahun 2020 atau 2021 gitu kalau gue nggak salah ingat. Dan ini sempat jadi kontroversi, kenapa? Karena sempat dibilang mirip salah satu mobil F1 yang paling dominan, itu Mercedes. Kalau nggak W11, W12, gue agak lupa-lupa nih. Ini mobil nomor 11 berarti mobilnya si Checo alias Sergio Perez. Mobil ini pernah juara satu di Sakir kalau gue nggak salah. Dan kenapa jadi kontroversi? Banyak yang bilang dia tuh terlalu copycat mobil F1-nya Mercy. Jadi, apa namanya? Meskipun si Racing Point ini kan punya ikatan sama Mercy, dia beli mesin, beli gearbox segala macam, tapi harus ada part yang dibikin sendiri. Nah, masalahnya beberapa part kayak sayap depan gitu-gitu, sayap belakang juga, atau pokoknya part-part aerodinamika itu terlalu mirip sama Mercy. Makanya suka dibilang ini Racing Point. Racing itu jiplak ya, atau juga bisa dibilang pink Mercedes. Tapi ya udah, sekarang udah ganti ke ground effect. Sekarang si Checo Perez juga udah pindah ke Red Bull. Tapi tetap Lance Stroll di tim Racing Point atau yang sekarang gue bilang jadi Aston Martin. Nah, dekat si Racing Point tadi ini ada Porsche 911, tapi ini bukan sembarang 911. Ini 911 buatan Singer. Ya, Singer ini dari California yang mereka spesialis, kalau boleh kita bilang, resto mod 911 lama dengan teknologi baru. Nah, Singer itu punya moto everything is important. Semuanya penting. Dan jangan salah, biarpun mobil ini kelihatannya kayak mobil lama, tapi teknologi mesinnya nggak main-main. Dia pakai mesin, mungkin bukan yang ini ya, tapi ada yang pakai mesin 4000 cc flat six, naturally aspirated, tanpa turbo ya, benar-benar nggak pakai turbo, dan pendingin udara. Ya, pendingin udara. Hasil kerjasama antara Singer sama Williams. Ya, Williams yang F1. Dan kalau kalian pikir, mobil gini paling harganya seberapa sih? Ini mobil bisa lebih mahal daripada Lamborghini Aventador baru. Beneran. Tapi ternyata Singer yang ini dia bukan, bukan yang pakai mesin 4000 cc ya. Dia yang 3800 cc flat six. Ini bener-bener mobil buat YTTA yang tahu-tahu aja. Kalau orang nggak tahu mungkin lihat cuma Porsche tua. Tapi yang tahu, kayaknya kalau di lantai ini paling banyak Porsche ya. Ini kita lagi lihat mobil balap Porsche 962. Di situ juga ada konsep Porsche sama Harley. Ini 911 SC alias Sport Classic. Ini generasi baru ya, 992. Nah, ini generasi 930 lagi. Carrera. Ini Porsche 911 Targa. Keren ya. Modifikasi ala Dakar atau off-road gitu, ala rally. Nah, ini keren ya. Jadi blister package gitu. Seolah-olah kayak mainan gitu. Gemes. Kayak gini udah mulai sering nih di event-event car meet di Indonesia. Kita lanjut, dan ternyata di sini kita bisa belajar kalau ternyata mobil listrik itu bukanlah hal baru di dunia otomotif. Jadi sudah ada sejak tahun 1890, sudah ada sejak lama banget, lebih dari 100 tahun. Ya, lanjut ke tahun 1920 ada lagi, 1950 ada lagi, dan akhirnya berlanjut sampai sekarang di mana kita bisa melihat sebuah mobil listrik itu jadi kayak mobil biasa yang normal gitu. Karena di hall ini kita akan melihat beberapa mobil listrik yang mungkin kalian juga udah kenal. Misalnya, ini ada Tesla Model S yang pertama banget.
konsep atau prototype-nya. Bener-bener prototype ya, tuh. Tesla Model S prototype. Sama ada juga Columbia Victoria Phaeton. Ini juga mobil listrik loh. Bener-bener bentuknya kayak mobil jadul, tapi siapa yang nyangka kalau ini adalah sebuah mobil listrik? Siapa yang nyangka coba? Ini mobil listrik loh. Terus kalau kalian penasaran, mobil ini tenaganya kita nggak tahu, tapi kita tahu jarak tempuhnya. Cuma 64 km dari baterai penuh sampai habis. Dan top speednya cuma cuma 32 km per jam. Pelan banget. Tapi ingat lagi ini mobil 100 tahun yang lalu. Nah, di bagian sana kita bisa melihat sebuah Tesla Model 3 yang kalau kita sih bilangnya exploded view ya. Jadi kita bisa lihat macam-macam komponennya. Pelek, ban, rem, suspensi, subframe depan, subframe belakang. Dan ini adalah baterai dari mobil listrik Tesla. Dan itu adalah motor listriknya. Berikut sama reduction gear yang langsung connect ke asrodanya. Jadi beberapa mobil yang single motor pasti cuma satu motor entah depan atau belakang. Tapi ada juga yang 2 motor, 3 motor atau 4 motor. Itulah yang bisa bikin mobil-mobil listrik itu bergerak, motornya dan baterainya. Dan kalau kita lihat secara jumlah komponen, kendaraan listrik itu benar-benar jauh lebih sederhana dan simple daripada mobil biasa. Nggak ada tangki bensin, nggak ada transmisi, nggak ada kopling, nggak ada engine, nggak ada cylinder block, nggak ada coil, nggak ada kabel busi, nggak ada noken as, nggak ada camshaft, nggak ada kruk as segala macam. Bener-bener jauh lebih simpel. Jadi sebenarnya ngerakit mobil listrik itu bisa lebih cepat daripada mobil biasa. Cuma durability atau reliability kan dari elektronik itu bener-bener bisa dipertanyakan ya. Jadi gini, kita kalau misalnya sebuah mobil itu sangat mekanikal, kita bisa perkirakan ausnya kapan atau rusaknya kapan. Kenapa? Karena kita bisa dengar atau rasain. Elektronik susah. Contoh, misalnya kalau kita dengar suara berlecit dari rem, kita bisa tahu, oh ini kampas remnya mau habis. Kita bisa tahu nggak kapan HP kita mau lemot atau mau mati mendadak? Kan nggak tahu ya. Jadi itulah tantangan dari kendaraan listrik dan harusnya di-overcome oleh beberapa pihak yang membuat kendaraan listrik. Ini ada juga mobil listrik yang kalau bisa kita bilang di belakangnya dia menggendong sebuah genset. Ini adalah AC Propulsion T0 Plus. Nah, jadi genset ini bisa ngasih daya tambahan ke baterainya biar bisa jalan lebih jauh lagi. Sekitar 80 sampai 600 mil. Berarti kalau 600 mil itu hampir 1000 km ya kalau nggak salah. Nah, dia top speednya cuma sekitar 150 km per jam. Tenaganya pun cuma sekitar 200 horsepower diestimasikan. Tapi ini sebuah percobaan yang menarik sih ya. Lanjut. Di sini ada mock-up mungkin dari tanah liat ya. Bahan tanah liat dari sebuah Tesla Roadster. Ya, kalau kalian pikir mobil pertama Tesla itu adalah Model S yang itu, bukan. Mereka bikin ini dulu. Mereka bikin ini. Dan di baliknya, di balik bodi ini adalah ini. Nah, jadi inilah chassis dari Tesla Roadster. Dan kalian bisa tebak yang di belakang gede itu adalah baterainya. Baterainya bener-bener gede banget. Dan nggak kayak mobil listrik modern yang baterainya tuh di lantai. Dia baterainya di sini semua. Kenapa? Jadi kan si Tesla Roadster itu masih bersaudara dengan Lotus Elise ya. Jadi karena Lotus udah bikin mobil kayak gini, Tesla nggak bisa ngerubah chassisnya macam-macam karena itu bakal mengganggu dinamika mobilnya saat maju, mundur, belok itu bakal ganggu. Jadi paling nggak bikin baterainya semuat mungkin di bodi Tesla. Dan itu yang abu-abu itu yang gue tunjuk sekarang itu adalah motor listriknya. Dan itu setirnya setir Lotus banget sih ya. Nah, si Elon Musk, nah ini versi jadinya si apa namanya? Ini versi jadi dari si Tesla Roadster ya. Bodinya bener-bener Lotus banget. Dan kalau gue bilang adalah pilihan tepat buat pakai Lotus sebagai basic mobil listrik. Kenapa? Ingat, baterai itu berat dan mobil Lotus itu ringan-ringan. Jadi buat nge-offset berat baterai yang berat-berat. Jadi biar mobil ini nggak terlalu berat-berat amat. Ini juga ada model bodi dari Tesla Model S yang digambarin garis-garis aerodinamikanya atau aliran anginnya. Nah, di sebelah sini kita bisa Tesla Model S dengan dual motor ya.
Satu motor listrik di depan, satu lagi di belakang dengan rupa chassis seperti itu. Baterai, motor, frame depan, subframe belakang, chassis, struktur buat crash test apa? Crumple zone bagian depan dan baterainya. Baterainya gede banget ya. Inilah bagian termahal dari sebuah mobil listrik, gak cuma Tesla. Dan ada beberapa kapasitas dulu. Makanya dulu kalau misalnya kalian lihat Tesla Model S atau udah punya gitu ya, ada 75D, 90D sama P100D kalau nggak salah. Itu menunjukkan KWH dari baterainya atau kapasitas baterainya. Terus yang ini adalah baterai mobil listrik kalau misalnya kita bongkar dan kita pretelin satu-satu komponennya. Bener-bener sebanyak dan segede ini. Memang kalau misalnya kita lihat mobil listrik kayak baterai itu satu gede aja, tapi kalau dibongkar ya isinya sebanyak ini. Luar biasa ya. Nah, di sini kita bisa lihat tulisannya sexy cars. Jadi ingat, Tesla kan mobilnya apa aja? Model S, Model 3, Model X, sama Model Y. Elon Musk itu punya tujuan ngasih nama kayak gitu. Jadi S, Model S, 3, Model 3, X, Model X, Y, Model Y. Seksi. Tapi nggak cuma itu. Masih ada CARS. C-nya untuk Cybertruck, A-nya untuk ATV, R-nya untuk Roadster, S-nya untuk Semi. Ya, Tesla Semi itu truk listrik Tesla. Bener-bener Elon Musk tuh cheeky ya. Luar biasa. Oh ya, di belakang kita juga bisa ngelihat jenis chargernya Tesla. Nah, yang paling terkenal pastinya yang merah ini ya. Tesla Supercharger. Ini kalau di Amerika banyak banget yang pakai buat fast charging. Ini wallbox buat di rumah. Dan ini adalah Powerwall. Ini baterai buat jadi genset rumah kita. Jadi kalau mati listrik, kita bisa pakai dia buat sumber listrik alternatif. Dan ada solar panel buat gather atau pembangkit energi dari tenaga surya atau matahari. Makanya kalau ada yang bilang atau ada yang nanya, kenapa Tesla tuh bisa gampang banget kita jual mobil listrik? Karena mereka udah jual ekosistemnya duluan. Kayak Apple. Jadi ada ekosistem Apple, ekosistem Samsung segala macam. Ini ada ekosistem Tesla. Makanya karena udah disiapin fasilitasnya duluan, Tesla bisa dengan gampang jualan mobil listrik. Lanjut, ini ada Tesla Model S Plaid. Dia punya 3 motor listrik, tapi gue lupa 2 depan 1 belakang atau 2 depan 1 belakang gitu. Seingat gue 1 depan 2 belakang. Dan dia punya tenaga lebih dari 1000 tenaga kuda. Dan menurut klaim, dia bisa lari dari 0 ke 100 km per jam dalam 1,9 detik. Dengan catatan, harus pakai 1 foot roll out. Dan di, aspal yang udah dipersiapin buat balapan drag race. Jadi aspal yang lebih lengket gitu ya. Jadi sebenarnya nggak 1,9 detik juga, jatuhnya cuma 2, sekian lah. Tapi tetap aja sih gila. Siapa yang nyangka kalau misalnya sedan kayak gini bisa nempel Bugatti Veyron atau Chiron dengan mudah di lintasan balap drag race. Gokil ya. Nah, di depan Tesla Model S Plaid tadi ada Tesla Model 3. Dan meskipun gue bukan penyuka Tesla, gue akui mobil ini adalah salah satu mobil yang sangat penting dalam sejarah otomotif dunia. Karena inilah salah satu mobil listrik yang paling gampang diterima sama masyarakat hampir di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia nggak sulit buat nemuin Tesla Model 3, terutama kalau kalian tinggal di ibu kota ya. Bentuknya lumayan oke, larinya kenceng, irit, dan ngecasnya juga aman. Karena tadi gue udah bilang, infrastrukturnya udah disiapin sama Tesla duluan. Jadi pakai mobil ini nggak jauh beda sama mobil biasa. Kalau infrastrukturnya udah ada. Lanjut di depan ada Tesla Model X. Ini SUV Tesla yang bisa 5, 6, atau 7 orang dengan pintu belakang yang ngebuka ke atas. Kalau kalian di Jakarta, kalian bisa cobain pakai taksi Silverbird kalau gue nggak salah. Ya, mobil ini jadi taksi di Jakarta. Depannya ada Tesla Model Y. Jadi ini Tesla Model 3, tapi lebih tinggi sedikit. Jadi versi crossover gitu ya. Nah, di depan ada Tesla Roadster yang baru. Tapi ini cuma konsep doang. Mobil ini belum ada versi produksinya, dijual juga belum, speknya kita nggak tahu segala macam. Ini benar-benar cuma pamer. Jadi kalau kalian bilang, bang itu ada kok Tesla Roadster baru, ya gue tahu yang ini kan, tapi dijual belum, dites belum, harga belum ada, versi produksinya belum tahu kayak gimana, bahkan dia spion aja nggak ada. Apa yang mau dipamerin? Nggak ada. Nah sama ini nih, konsep Tesla Semi.
Semi itu kalau di Amerika kayak semi truck gitu ya. Ini gede banget harusnya, tapi karena nggak mungkin masukin truk di museum ini, kita masukin model tanah liatnya aja. Dan kata Tesla ya, ini dia lebih aerodinamis daripada Bugatti Chiron. Nggak tahu, itu kan kata Tesla, bukan kata orang yang ngetes apa namanya aerodinamika sebuah mobil. Ini tenaga listrik dan belakangnya ada Tesla Model X lagi. Nah, yang gantung di atas itu adalah Tesla Roadster yang dilepas sama SpaceX ke luar angkasa. Bukan yang ini maksudnya, tapi ada Tesla Roadster yang keluar angkasa. Dan ini ada prototipe dari Tesla Cybertruck. Ini pickup truck Tesla ya, yang bentuknya aneh, bahkan jelek. Katanya body stainless steel, tapi bisa kita lihat ini benar-benar prototipe. Spion nggak ada, lampu depan cuma gitu doang, dan handle pintu ya ada sih, tapi nggak tahu juga gimana makainya. Bagian dalamnya kayak si model S-Plate ya. Sama di bagian belakang sini, kita lihat baknya itu nyatu sama bodinya, nggak kayak beberapa atau kebanyakan pickup truck yang bak sama bodi itu misah. Jadi kalau di Indonesia ini nggak perlu kir ini. Nah, baknya kayak gini, dan di belakangnya ada Tesla ATV atau ATV. Seperti itu. Di sini ada sebuah Tesla Model Y, dan kita bisa lihat salah satu keunggulan dari mobil listrik. Kenapa? Karena di bagian depan dia nggak ada engine. Bagian depan benar-benar bisa dimaksimalin buat crumple zone. Makanya ini bisa buat meredam energi benturan, jadi bagian penumpang atau kompartemen penumpang tetap aman. Kita lanjut ke lantai 3 dan ini ada mobil pertama di seluruh dunia. Benz Patent Motorwagen. Jadi apapun mobil kesukaan kalian dari negara manapun, inilah asal usulnya. Dan fun fact, pengendaranya adalah seorang wanita yang ngetes mobil ini pertama kali. Jadi mau kalian suka Bugatti, Ferrari segala macam, inilah yang memulai semuanya, termasuk memulai kesukaan kita terhadap dunia otomotif. Inilah asal usulnya. Berlanjut terus ke Smith Roundabout, ada juga ini Cadillac Model A Roundabout, dan ini stand buat ban-ban mobil. Teknologi ban dari dulu sampai sekarang. Bahkan ada ban tanpa angin, airless. Ada juga ban balap. Terus beberapa mobil klasik. Auburn Speedster dengan mesin supercharger. Ya, supercharge. Ada juga, ini kayak Jaguar ya? Atau bukan? Kayaknya bukan Jaguar sih. Ini sebuah Nash Harley. Nah, itu tuh yang kuning tuh. Itu ada Chevrolet Camaro yang tampil di film Transformers pertama kali. Jadi waktu si Sam Witwicky ya pengen beli mobil, dia malah jatuh dengan mobil ini. Maksudnya pilihannya jatuh pada mobil ini, dan habis diajak sama Michaela, berubahlah si Camaro tua ini jadi Chevrolet Camaro yang baru. Sampai sekarang sih masih gagah ya, cuma sayang Chevrolet Camaro itu udah mau di stop produksinya karena penjualannya nggak begitu laku. Nah, sampingnya ada Porsche 911. Ini Porsche 911 ini bukan sembarang 911, ini muncul di film Transformers Rise of the Beast sebagai karakter Mirage. 911, tapi ini skema warnanya kayak R34-nya Brian gak sih? Tapi tetap keren. Dah, cakep sih. Nah, ini ada salah satu mobil yang sangat gua kagumi. Ini adalah Citroen DS. Ini adalah salah satu mobil pertama yang pakai suspensi hydropneumatic. Konsepnya rumit, tapi efeknya adalah mobil ini sangat-sangat empuk dan sangat-sangat nyaman. Bahkan dia bisa dinaik turunin ketinggiannya. Ingat, ini mobil tua, ini mobil jebot lah, udah lama banget. Dan emang Citroen itu terkenal dengan teknologi suspensi dan keempukannya bahkan sampai sekarang. Kalian cobain mobil-mobil Citroen yang baru, nyaman. Dan semua bermula dari sini. Jadi kenapa mobil Prancis itu bisa kayak gitu? Karena kan habis perang jalanan Prancis jelek ya. Jadi mau nggak mau mereka harus bikin teknologi suspensi yang bikin mobil nyaman disetirin. Cantik banget. Ini ada juga Batmobile yang dipakai sama Batman. Waktu itu Batman-nya Michael Keaton. Ada Plymouth, ada Ford, dan ada konsep dari BMW. Ini
cikal bakal BMW i8 ya, dan mobil ini pernah muncul di film Mission Impossible, di mana Tom Cruise pakai mobil ini buat ngebut dari, kalau nggak salah, sebuah pesta di India buat ngebatalin apa ya, kode peluncuran peluru gitu kalau nggak salah. Konsepnya keren banget dan nggak jauh beda ya sama i8 yang kita kenal sekarang. Dan sampai sekarang jujur gue masih suka bentuknya i8 sampai sekarang. Oh, ini namanya BMW Vision Efficient Dynamics. Nah, ada Honda CRF 250, ada juga Fiat 500. Jadi ini adalah salah satu mobil rakyat Italia yang dibikin biar kecil dan irit. Nah, ini kan versi lamanya. Versi barunya tetap ada Fiat 500 yang beredar di Indonesia, tapi sekarang udah ada versi barunya lagi, Fiat 500e yang bertenaga listrik. Dan bisa kita lihat dari dulu sampai sekarang, Fiat 500 relatif tidak berubah bentuk, masih lucu dan menggemaskan. Ini juga ada mobil Lightning McQueen ya, yang ada di film Cars 1, 2, sama 3. Jadi kayaknya dari tadi kita lihat si Mission Impossible, Batman, segala macam. Kayaknya ini booth atau area buat movie cars atau mobil-mobil film ya. Nah, ini ada Jeepers Commando. Ini cikal bakal Jeep, bahkan mukanya aja Jeep banget kan. Tuh lihat, lubang di radiator grillnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeep banget. Dan buat yang belum tahu, kenapa Jeep bernama Jeep gitu. Jadi itu adalah asal-usul namanya dari General Purpose atau GP. Nah, orang Amerika itu suka banget nyingkat-nyingkat. GP, GP, Jeep, Jeep, Jeep gitu. Akhirnya muncullah brand Jeep. Sama kayak Hummer, itu kan aslinya namanya HMMWV kalau nggak salah, tapi gue lupa singkatannya apa. Jadi HMMWV disingkat Humvee, dikasih nama lagi Hummer, seperti itu. Nah, ini di bagian sini, sebelahnya si Jeep, juga ada sebuah Mazda. Ini Mazda loh. Ini Mazda, tapi kayak bemo atau bajai ya. Nah, jadi ternyata ini adalah salah satu cikal bakal Mazda yang sekarang kita kenal bikin MX-5, RX Vision segala macam, Mazda Iconic SP. Ini adalah salah satu karya pertama mereka. Bentuknya bajai. Lanjut ke lantai 2, di sini banyak Porsche juga ya. Ini kita lihat Porsche 935 yang aslinya dia ada 911 GT2 RS yang di rework abis-abisan jadi mobil balap dengan ciri khas ekor yang panjang. Nanti kita bahas kenapa bisa jadi seperti ini. Ini 911 GT2 RS yang benar-benar track only. Porsche 356, mobil beneran pertama Porsche. Ada juga si 356/1. Ini ada 550 Spider ya kayaknya. Kayaknya sih ya, gue agak-agak lupa kalau udah sampai ke yang sini. Oh bukan, 718. Oh ini dia yang jadi nama si Porsche 718 Cayman sama Boxster baru. Ya, terus ini 356 lagi, 356 lagi, banyak banget 356. 911 dan ini ada Porsche apa lagi ya? Ntar kita lihat dulu. Cooper Porsche Pooper. Nah, ini mobil balap Porsche lagi dan nah, ini dia mau gue bahas. Ini adalah Porsche 935. Ya, 935. Dan seperti kalian bisa lihat, salah satu ciri khasnya adalah bagian belakangnya yang bener-bener panjang, nutupin bumper belakang. Bahkan ada sayap belakang yang gede kayak gini. Nah, saking panjangnya bagian mobil ini punya nama adalah Moby Dick. Itu cerita soal paus putih yang gede banget, yang jadi incaran atau buruan beberapa pelaut dan bajak laut juga ya. Nah, ciri khas ini yang turun ke mobil balap yang kita lihat tadi. Keren. Nah, ini nih, di antara lautan Porsche di museum ini atau di lantai ini yang pantas buat dilihat. Ini adalah Sally. Ya, Sally dari film Cars. Cars 1, 2, 3, dia ada semua. Dan pas ya, dia pakai generasi 996, lampunya kayak gitu, ada matanya, ada mulutnya, aduh, lucu banget. Peleknya juga keren, apa bukan keren ya, maksudnya peleknya masih standar Porsche 911 996. Tapi gara-gara dia harus jadi karakter mobil, pilar A-nya berubah ya, sama atapnya juga berubah, tapi ya lucu sih. Sama ini dong,
ada Porsche 918 Spider, 918 Spider. Jadi ini adalah salah satu dari member The Holy Trinity. Jadi Porsche 918 Spider, Ferrari LaFerrari sama McLaren P1. Mereka bertiga hybrid dan Porsche sama McLaren itu bisa plug-in, jadi bisa dicolok, bisa juga pakai bensin. Nah, ini adalah di antara ketiganya, Ferrari, Porsche sama McLaren, ini yang tenaganya paling kecil. Mesin 4600 cc V8 tanpa turbo, naturally aspirated, dengan dual motor. Ada satu motor listrik depan, satu motor listrik di belakang. Jadi dia AWD, tenaganya sekitar 877 tenaga kuda. Akselerasi 0 ke 100 itu sekitar 2,6 detik kalau gue nggak salah. Tapi di sirkuit di Portugal, kalau gue nggak salah, dia yang paling kenceng daripada Ferrari, LaFerrari sama McLaren P1. Dan dia atapnya bisa dicopot, bisa dibuka tutup. Porsche tuh gitu ya, selalu understated, suka merendah. Kita mah gimana lah. Tahu-tahu paling kenceng. Kampret emang. Gila, akhirnya bisa ngeliat di mobil asli. Gila, nggak tahan gue. Dan dia bisa jalan pakai tenaga listrik aja sekitar 20 kilometeran, hampir 30 kilometer. Bayangin, bisa jalan pakai tenaga listrik kayak Ioniq 5 mungkin, tapi bisa lari sampai 300 km per jam lebih tanpa masalah. Asem. Oh, ganteng banget. Habis ngeliat-liat Porsche, kita ngeliat mobil film lagi atau movie cars. Ini ada DeLorean DMC-12 yang jadi mobilnya di film Back to the Future. Ini sih nggak usah dijelasin lagi ya. Gue yakin udah pada tahu, udah pernah masuk vlognya Mas Fitrairi juga. Jadi kita lanjut. Ada Ford Grand Torino. Ini ada Yamaha buat pet cycle atau motor Batman gitu ya. Nah, ini ada Pontiac Firebird yang jadi kit mobil yang bisa ngomong. Gue inget banget zaman dulu gue nonton film ini, gue amazed, gue terpukau. Wih, mobilnya bisa ngomong mah gitu-gitu. Damn, gila. Waktu itu kalau nggak salah pemerannya David Hasselhoff ya, yang main di SpongeBob juga. Nah, ini ada VW Beetle Herbie yang masuk lomba NASCAR ya, dan ternyata bisa menang lawan Trick Murphy yang sponsornya sponsor si Trick Murphy. Gue sempat salah fokus gara-gara sponsornya Cheetos waktu itu, si mobilnya Trick Murphy segala macem. Bener-bener ya. Lanjut, di seberang ada Jaguar XKR di film Die Another Day, James Bond, dan sebelahnya dong ada Honda S2000 yang dipakai Suki di film Too Fast Too Furious. Gue nggak nyangka bakal bisa ketemu mobil ini. Ini mobil yang di adegan Too Fast Too Furious dia lompat dari jembatan terus bumper depannya hancur. Tapi yang namanya mobil buat film pasti nggak cuma satu lah, pasti ada 2, 3 yang lain-lain. Ini buat dipamerin di museum. Body kit Velside, terus kayaknya jok standar S2000 ya, cuma dikasih pelapis. Terus itu spion tengahnya, aduh, gitu amat spionnya. Cuma ya udahlah, ini bener-bener nostalgia zaman-zaman modifikasi tahun 2000-an awal. Waktu Need for Speed Underground sama Underground 2 itu masih jadi game kesukaan kita bersama-sama. Dan mungkin kalian udah lihat, itu ada, kita lihat dulu yang ini deh, Ford Flathead Hot Rod. Ini nih, Mystery Machine. Ya, jadi buat kalian, termasuk gua yang suka nonton Scooby-Doo, ini fan yang tidak akan salah lagi, tidak akan salah untuk dikenali. Ngelihat warna biru, hijau, orange kayak gini, pasti Mystery Machine. Ini mobil yang kalau misalnya di film itu muncul 2 kali, di Scooby-Doo yang pertama sama Scooby-Doo Monster Unleashed. Ini dipakai sama Fred, Velma, Daphne, Shaggy sama Scooby-Doo. Dan mungkin kalau dibanding film mungkin emang nggak akurat banget. Contoh, dia nggak ada ban serep dengan motif kembang di bagian depannya segala macam. Tapi akhirnya bisa ngelihat mobil Scooby-Doo. Scooby-Doo, where are you? We have some work to do now. Ada Ford, di sampingnya ada Cadillac. Dan ini yang dikerubung ini warna hitam, ini adalah sebuah Rolls Royce. Ayo kita lihat. Kita lihat lebih jauh dari sisi samping. Dan ini Rolls Royce dari tahun 1925. Gila men. Tahun 1925 Rolls Royce udah semewah ini, segagah ini dan seopulent ini. Gede.
Gila. Nah, depannya ini apa ya? Ini kayak bukan Jaguar ya? Ini bukan Jaguar nih. Kalau grill gini harusnya Bugatti. Nah, bener kan? Ini sebuah Bugatti. Terus kita lihat di sampingnya, di samping kiri dari Bugatti ini ada Mercer. Gue kurang tahu ini brand apa, yang tahu boleh komen. Ini mobil tahun 1913. Tua banget. 100 tahun yang lalu lebih. Ada Ferrari. Gila. Ferrari jadul banget ini. Apa ini? 125S? Bukan. Oh, 212. Oh, Barchetta. Terus ini ada mobil yang mereknya gue kurang tahu. Delahaye, gue kurang tahu ini merek apa. Damn. Klasik banget. Dan mungkin gue datang di waktu yang kurang tepat ya. Kenapa? Karena ini udah jam 4:30 dan museumnya tutup jam 5. Jadi kita jalan-jalan singkat aja menikmati mobil-mobil ini secara sekilas. Wah, asli di jalan di sini bahkan sehari buat gue kayaknya nggak cukup nih. Ini ada Cadillac. Nah, ini apa nih? Cisitalia. Kalau dari nama sih jelas kayak ini mobil Itali ya. Sampai sini ini ada Plymouth. Yang hijau ini Plymouth. Damn. Dan ini Bugatti Type 57C. Tadinya mungkin gua kira ini Atlantic, tapi ya adalah mungkin gua keliru. Ini 57C. Ya, sekarang kita tutup dengan koleksi-koleksi motor dari Petersen Automotive Museum. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue datang di waktu yang kurang tepat. Jadi ini udah mau tutup, jadi kita pamit dulu. Itu aja keliling dari Petersen Automotive Museum kali ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, subscribe, dan asli. Satu hari pun kayaknya nggak cukup buat keliling museum ini. Dan semoga kita semua bisa datang ke museum ini buat lihat apa aja mobil-mobil yang ada di sini. Semoga kita bisa datang ke sini lagi ya. Amin. Dadah.